Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Part 7a. Ajaran Buddha tentang pembebasan di kehidupan ini juga. Judul asal, In This Very Life, The Liberation Teachings of the Buddha, oleh Sayadaw U. Pandita. Penerjemah bahasa Inggris, Venerable U. Angga Citta. Penyunting bahasa Inggris, Kate Wheeler. Penerjemah bahasa Indonesia, Tim Penerjemah Yasati. Penyunting bahasa Indonesia, Asin Kusala Dhamma. Penerbit Yayasan Satipatthana Indonesia, Yasati. Cetakan pertama, Mei 2014. Bagian lampiran. 7 faktor pencerahan. Pada daftar berikut, masing-masing dari 7 faktor yang membawa pada pencerahan dan yang menjadi sifat dari orang yang telah mencapai pencerahan dianalisa menurut 3 aspek. Karakteristiknya paling menonjol, fungsinya ketika ia mempengaruhi keadaan mental secara umum, dan perwujudannya, atau hasil nyata yang ada dalam lingkup mental. Penjelasan terinci berikut berasal dari kitab suci Buddhis yang dikenal dengan nama Abhidhamma. Setelah penjelasan dari karakteristik, fungsi, dan perwujudan, langkah praktis yang dapat digunakan bagi para meditator untuk memunculkan setiap faktor pencerahan selama meditasi ada dalam sumber yang berasal dari Buddha, ataupun penjelasan tambahan selanjutnya oleh para komentator. 1. Perhatian penuh, sati. Karakteristik, tidak dangkal, tidak terapung. Fungsi, meniadakan kebingungan atau kelalaian akan objek, kokoh memegang objek. Perwujudan, sebagai penjaga batin dan objek, berhadapan dengan suatu objek. Cara untuk memunculkan. Menurut Buddha, persepsi yang kokoh atau 4 landasan perhatian penuh. Menurut kitab komentar, 1. Perhatian penuh dan pemahaman yang jelas atau perhatian penuh yang berpandangan luas. 2. Tidak bergaul dengan orang yang tidak berperhatian penuh. 3. Bergaul dengan orang yang berperhatian penuh. 4. Kecenderungan pikiran yang mengarahkan pada perkembangan perhatian penuh. 2. Penyelidikan, Dhamma Wicaya. Karakteristik, pengetahuan intuitif pada sifat pokok Dhamma dan juga Nibbana. Fungsi, menghilangkan kegelapan dari kebodohan batin yang menyembunyikan sifat pokok Dhamma. Perwujudan, tanpa kebingungan, atau pandangan yang jelas, pengamatan yang jelas. Cara untuk memunculkan. Menurut Buddha, konsentrasi, pemahaman langsung. Menurut kitab komentar, 1. Bertanya mengenai Dhamma dan latihan meditasi. 2. Kebersihan faktor-faktor internal dan eksternal, dalam kurung, tubuh dan lingkungan sekitar. 3. Menyeimbangkan kemampuan pengendalian. 4. Menghindari orang tidak bijaksana. 5. Bergaul dengan orang bijaksana. 6. Merenungkan Dhamma yang sangat mendalam. 7. Berkomitmen mengembangkan penyelidikan. 3. Usaha gigih, wirya. Karakteristik, sabar bertahan dalam menghadapi penderitaan dan kesulitan. Menopang, usaha, pengerahan tenaga. Fungsi, konsolidasi, menopang fenomena mental yang muncul bersama. Perwujudan, batin yang berani dan gigih, tiada kegagalan.
Cara untuk memunculkan, menurut Buddha, perhatian bijaksana, rasa desakan spiritual. Menurut kitab komentar, 1. Merenungkan rasa takut pada alam apaya atau keadaan menderita yang dapat dialami jika tak memiliki usaha. 2. Merenungkan manfaat dari usaha. 3. Merenungkan dan berusaha untuk memiliki kesamaan dalam kemuliaan dari praktisi pendahulu. 4. Menghormati dan menghargai persembahan makanan dan dukungan lain yang telah diterima. 5. Merenungkan 7 harta dari orang yang mulia. 6. Merenungkan keagungan Buddha. 7. Merenungkan keagungan Dhamma yang menghubungkan garis keturunan para Buddha, biku dan bikuni dengan diri sendiri. 8. Merenungkan keagungan dari mereka yang mempraktekkan Brahmacharya atau Sangha. 9. Menghindari pergaulan dengan pemalas. 10. Bergaul dengan orang penuh semangat. 11. Mengarahkan pikiran untuk mengembangkan energi, usaha. 4. Kegairahan, piti. Karakteristik, bahagia, senang, dan puas. Fungsi, menyegarkan batin dan materi, membuat batin dan materi bergairah. Batin dan materi yang ringan dan bersemangat. Perwujudan, sensasi ringan pada tubuh, kegairahan, kegembiraan. Cara untuk memunculkan, menurut Buddha, perhatian bijaksana untuk berusaha gigih dalam membawa rasa kegembiraan yang baik terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Menurut kitab komentar, 1. Mengingat kembali kebajikan Buddha, Buddha Nusati. 2. Mengingat kembali kebajikan Dhamma, Dhamma Nusati. 3. Mengingat kembali kebajikan Sangha, Sangha Nusati. 4. Mengingat kembali kemurnian moralitas diri sendiri, Sila Nusati. 5. Mengingat kembali kedermawanan diri sendiri, Caga Nusati. 6. Mengingat kembali kebajikan para dewa dan Brahma, Dewata Nusati. 7. Merefleksikan kedamaian dari lenyapnya kilesa, baik di nibbana, jhana, atau meditasi mendalam yang telah dialami seseorang, Upasama Nusati. 8. Menghindari pergaulan dengan orang kasar dan penuh amarah. 9. Memupuk persahabatan dengan orang lembut, hangat, dan penuh cinta kasih. 10. Merenungkan sutta-sutta. 11. Mengarahkan pikiran untuk mengembangkan kegairahan. 5. Ketenangan, passaddhi. Karakteristik, ketenangan batin dan tubuh, akhir dari kegelisahan. Fungsi, untuk memusnahkan atau menekan pergolakan batin karena kegelisahan, keputusasaan, dan penyesalan. Perwujudan, lenyapnya rasa gelisah pada batin dan jasmani, kedamaian, dan ketenangan batin dan jasmani. Cara untuk memunculkan, menurut Buddha, perhatian bijaksana diarahkan pada pengembangan faktor-faktor mental baik, terutama keadaan-keadaan meditatif yang menyebabkan ketenangan. Menurut kitab komentar, 1. Makanan bernutrisi dan sesuai. 2. Cuaca yang sesuai. 3. Postur tubuh nyaman tetapi tidak berlebihan. 4. Menjaga usaha seimbang dalam berlatih. 5. Menghindari orang penuh amarah, kasar, dan kejam. 6. Bergaul dengan orang yang tenang dan lemah lembut. 7. Mengarahkan pikiran pada perkembangan ketenangan.
6. Konsentrasi, samadhi. Karakteristik: tidak menyebar, tidak mengembara. Fungsi: menyatukan faktor-faktor mental yang berhubungan. Perwujudan: kedamaian dan keheningan. Cara untuk memunculkan, menurut Buddha, perhatian bijaksana berkesinambungan yang ditujukan pada pengembangan konsentrasi. Menurut kitab komentar, 1. Kejernihan faktor-faktor internal dan eksternal (kebersihan tubuh dan lingkungan sekitar). 2. Keseimbangan kemampuan pengendalian. 3. Kemahiran dalam menjaga konsentrasi pada objek (terutama dalam latihan untuk mencapai jhana). 4. Memberi semangat pada batin ketika ia tertekan. 5. Menenangkan batin ketika ia terlalu bergairah. 6. Membawa kebahagiaan ke dalam batin ketika terganggu rasa sakit. 7. Keseimbangan kesadaran yang berkesinambungan. 8. Menghindari orang yang tak memiliki konsentrasi. 9. Berhubungan dengan orang yang memiliki konsentrasi. 10. Merefleksikan kedamaian dari absorpsi jhana. 11. Mengarahkan pikiran pada perkembangan konsentrasi. 7. Keseimbangan batin, upekkha. Karakteristik: membawa keseimbangan antara kesadaran, citta, dan faktor-faktor mental, cetasika. Keseimbangan dari faktor-faktor mental yang berlawanan. Fungsi: mengisi bagian di mana ada kekurangan dan mengurangi yang berlebihan, mencegah keadaan berat sebelah. Perwujudan: keadaan nyaman dan seimbang. Cara untuk memunculkan, menurut Buddha, perhatian bijaksana, yaitu kesinambungan perhatian penuh yang dilandasi niat untuk mengembangkan keseimbangan batin. Menurut kitab komentar, 1. Sikap seimbang pada semua makhluk hidup, tidak terlalu melekat pada siapapun. 2. Sikap seimbang pada benda mati, seperti harta kekayaan. 3. Menghindari orang yang sangat posesif pada benda yang dimiliki, atau tak memiliki keseimbangan batin. 4. Bergaul dengan mereka yang tidak terlalu kuat memiliki kemelekatan pada makhluk hidup atau harta benda, dan sebaliknya, yang memiliki keseimbangan batin. 5. Mengarahkan batin pada perkembangan keseimbangan batin. Rintangan batin dan penangkal. Aspek-aspek dari pikiran yang terkonsentrasi memiliki kemampuan memperbaiki keadaan-keadaan mental yang bermasalah. Di bawah ini adalah faktor-faktor dari jhana pertama atau keadaan konsentrasi dipasangkan dengan rintangan batin yang diatasinya. Faktor jhana vitakka, membidik, mengatasi thina middha, kemalasan dan kelembaman. Faktor jhana wicara, menggosok, mengatasi wicikicca, keraguan-raguan. Faktor jhana piti, kegairahan, mengatasi wyapada, niat jahat. Faktor jhana sukha, kebahagiaan, mengatasi undhaca kukkuca, kegelisahan dan kekhawatiran. Faktor jhana ekaganta, keterpusatan pikiran, mengatasi kama canda, nafsu indra. Perkembangan kemajuan pandangan terang. Ketika yogi berlatih meditasi vipassana di bawah bimbingan seorang guru yang berkualitas, mereka dapat memahami bermacam-macam kebenaran mengenai kenyataan yang tak terjangkau oleh kesadaran biasa.
Pengetahuan pandangan terang ini cenderung terjadi dalam urutan tertentu, tanpa menghiraukan bentuk kepribadian atau tingkat kepandaian, secara berturut-turut semakin mendalam seiring dengan konsentrasi dan kemurnian pikiran yang didapat melalui latihan meditasi yang benar. Daftar urutan ini ditulis, akan tetapi dengan peringatan keras. Jika Anda ketika sedang berlatih meditasi, jangan berpikir mengenai kemajuan. Merupakan suatu hal yang sungguh mustahil, bahkan bagi meditator yang sangat berpengalaman pun, untuk mengevaluasi kemajuan prakteknya sendiri. Dan hanya setelah melalui pengalaman yang luas dan pelatihan pribadi yang mendalam, seorang guru dapat mulai mengenali tanda-tanda spesifik dan halus akan kemajuan ini yang didapat dari laporan-laporan lisan dari meditator lain. Pandangan terang tentang batin dan materi. Pemahaman pembedaan antara batin yang mengamati atau kesadaran dan materi, objek-objek kesadaran. Dengan melihat bahwa 100% pengalaman seseorang terdiri dari batin dan materi, pandangan terang ini menyingkirkan pandangan salah secara sementara bahwa keberadaan diri terlepas dari batin dan materi. Selama perhatian penuh terjaga, keraguan pada dhamma terhenti sementara. Pandangan terang tentang sebab dan akibat. Pengertian langsung mengenai hubungan kausal antara batin dan materi. Sebagai contoh, segera setelah munculnya keinginan dalam batin, rangkaian sensasi fisik timbul, dan orang mendapatkan intuisi secara tiba-tiba akan hubungan antara sebab dan akibat. Atau sensasi rasa sakit menyebabkan keinginan untuk menggerakkan tubuh. Dengan melihat bahwa hanya ada batin dan materi, dan bahwa unsur-unsur inilah yang menyebabkan satu sama lain terjadi, pandangan terang ini menghilangkan pandangan salah bahwa suatu kekuatan eksternal adalah yang bertanggung jawab atas pengalaman-pengalaman kita. Setelah mengamati bahwa hanya ada rantai sebab dan akibat yang terus berkesinambungan, pandangan terang ini menghilangkan pemikiran keliru tentang kejadian-kejadian timbul secara serampangan tanpa ada penyebab. Pandangan terang tentang ketidakkekalan, ketidakmemuaskan, dan tiada diri. Anicca nupassana nyana. Melihat ketidakkekalan pada objek-objek kesadaran yang lenyap secara terus-menerus dan tidak dapat dihindarkan. Menyingkirkan pandangan salah tentang kekekalan dan mengurangi kesombongan serta keangkuhan. Dukkha nupassana nyana. Mengamati terurainya objek-objek, terutama sensasi rasa sakit. Seseorang mengerti ketidakmemuaskan, tekanan terhadap ketidakkekalan. Menyadari bahwa tidak ada perlindungan pada objek-objek dan bahwa ketidakkekalan adalah menakutkan serta tidak diinginkan. Menghilangkan pandangan salah tentang adanya kepuasan abadi dapat dicapai dalam dunia yang tidak kekal. Anatta nupassana nyana. Selanjutnya, memahami bahwa tidak ada kemampuan untuk mengendalikan objek-objek yang bersifat tidak kekal dan menyakitkan. Menghilangkan ilusi bahwa seseorang atau perantara lain apapun dapat mencegah atau mengarahkan lenyapnya objek. Dan membersihkan pandangan salah mengenai adanya inti yang melekat pada seseorang, batin atau materi. Ketiga pengetahuan ini dapat disamakan dengan vipassana jhana pertama dan yang disertai dengan pemikiran reflektif mengenai ketidakkekalan, ketidakmemuaskan, dan tiada diri yang berlaku umum. Seseorang merefleksikan bahwa tidak pernah terjadi sekalipun
atau akan terjadi sekalipun, di mana objek tidak ditandai oleh 3 tanda bersyarat itu. Samma sana nyana, pengetahuan pandangan terang yang terbukti melalui pemahaman. 3 tanda tentang ketidakkekalan, penderitaan, dan tiada diri terlihat jelas secara bersamaan. Seseorang memiliki keyakinan bahwa Dhamma adalah nyata seperti apa yang telah didengarnya. Pandangan terang ini bersamaan dengan kelompok terdahulu merupakan perkembangan penuh dari Vipassana jhana pertama dan merupakan awal pandangan benar Vipassana yang melihat setiap objek dan mengalami langsung berada di bawah pengaruh 3 aspek ketidakkekalan, ketidakmemuaskan, dan tiadanya diri. Pandangan terang tentang muncul dan lenyap. Pikiran melihat kesementaraan muncul dan lenyapnya objek secara jelas, yaitu sangat cepatnya awal dan akhir dari setiap fenomena batin dan materi. Pandangan terang ini berhubungan dengan Vipassana jhana kedua, ditandai dengan melemahnya konsep pemikiran dan munculnya kegairahan serta kenyamanan yang sangat kuat. Dikarenakan beberapa aspek perhatian penuh belum matang berkembang, seseorang menggenggam erat pengalaman menyenangkan ini, kotoran batin pandangan terang. Pada tahap ini, yogi memiliki keyakinan sangat kuat dan keinginan untuk membabarkan Dhamma. Bahkan, ada yang merasa dirinya telah mencapai pencerahan sempurna. Pandangan terang tentang jalan dan bukan jalan. Ketika yogi dianjurkan mencatat keyakinan dan kegairahan yang mereka alami, kemelekatan pada pengalaman-pengalaman tersebut mulai berkurang. Yogi memiliki keyakinan bahwa pencatatan sederhana merupakan jalan yang benar dalam berlatih, bukannya usaha untuk menimbulkan keadaan-keadaan yang membahagiakan. Dari titik inilah, mereka melanjutkan latihan dengan kepercayaan diri. Dalam pandangan terang ini, Vipassana jhana ketiga mulai menonjol. Faktornya yang menonjol adalah kebahagiaan atau kenyamanan, dan keseimbangan yang mendasari seluruh Vipassana jhana mulai tampak sangat nyata. Yogi mungkin dapat duduk dalam waktu lama tanpa menderita sensasi sakit. Pandangan terang tentang peleburan. Batin kehilangan kontak dengan awal dan pertengahan dari masing-masing objek. Bahkan sebaliknya, terkonsentrasi pada akhir objek. Dengan demikian, kesadaran tidak mengenali hal yang baru apapun selain peleburan, kelenyapan atau kepecahan yang terjadi di mana-mana. Gambaran konsep dari tubuh menjadi kabur. Dengan matangnya pandangan terang tentang peleburan, perasaan netral mulai menonjol dalam batin dan materi, bukan rasa nyaman maupun tidak nyaman. Batin yogi menjadi tenang, secara damai mengamati peleburan atau lenyapnya semua fenomena. Pandangan terang ini merupakan awal Vipassana jhana keempat. Faktor kebahagiaan serta kenyamanan menghilang, dan keseimbangan batin mulai menonjol. Konsep pemikiran tidak lagi berkembang dalam setiap momen pandangan terang atau kesadaran langsung. Pandangan terang tentang ketakutan. Melihat bahwa kelenyapan dari setiap fenomena adalah benar-benar menakutkan. Pandangan terang tentang kemuakan dan kekecewaan. Melihat sifat yang memuakkan dan mengecewakan dari semua fenomena ketika mereka membusuk dan tercerai-berai. Pandangan terang tentang keinginan untuk pembebasan. Munculnya dorongan hati yang kuat untuk terus berlatih, membawa diri maju untuk mencapai terhentinya seluruh pengalaman yang tidak memuaskan.
Pandangan terang tentang keseimbangan batin terhadap semua objek. Keseimbangan kembali menjadi mantap ketika perhatian penuh menjadi sangat tangkas, dapat menangkap objek dengan cepat sebelum batin dapat diganggu oleh kesenangan atau ketidaksenangan. Ada suatu rasa ketenangan dan kestabilan dengan tidak adanya reaksi. Selama dalam pandangan terang ini, meditator mengalami keadaan batin yang damai, serupa batin seorang arahant atau makhluk yang suci dan tercerahkan sempurna. Dari keadaan yang benar-benar seimbang inilah, batin dapat menembus ke dalam kedamaian Nibbana. Pandangan terang tentang Nibbana, kebahagiaan, kedamaian. Fenomena mental dan fisik berhenti. Kesadaran jalan dan buah, Nibbana, kesadaran peninjauan kembali. Pengalaman ini biasa disebut sebagai pencerahan. Hal ini merupakan transformasi yang tak dapat dibalikan kembali. Menurut Buddha, ada 4 tingkat pencerahan yang mana masing-masing dicapai sebagai puncak dari rangkaian pandangan terang yang dijelaskan di atas. Pada tingkat pertama, disebut Sotapanna atau pemasuk arus. Kesadaran jalan mencabut kotoran batin berkenaan dengan pandangan salah tentang aku, keraguan-raguan, serta kemelekatan pada praktek yang salah. Lebih dari itu, kilesa yang cukup kuat untuk menyebabkan kelahiran di neraka atau sebagai binatang dicabut. Dan sisa kilesa yang lainnya pun dilemahkan. Dikatakan bahwa seorang Sotapanna hanya memiliki sisa 7 kehidupan lagi di sangsara. Artinya, mereka hanya dapat terlahir kembali sebanyak 7 kali di alam kehidupan indriawi lain yang berbeda dari alam di mana mereka wafat. Dan karena pintu menuju alam lebih rendah telah ditutup oleh kesadaran jalan pertama, maka seluruh kelahiran kembali ini hanya akan terjadi di alam manusia atau yang lebih tinggi. Kesadaran buah diumpamakan air yang dituangkan pada abu api unggun. Ia menyejukkan tempat di mana kotoran-kotoran batin telah dicabut. Kesadaran peninjauan kembali memeriksa kesadaran jalan dan buah, Nibbana sebagai objek kesadaran, dan juga menyelidiki jalan ke depan. Pada tahapan ini, seseorang menyadari bahwa penyucian diri baru saja dimulai, karena masih ada sisa-sisa kilesa yang menyiksanya. Tingkat pencerahan lebih lanjut. Sakadagamita, Anagamita, Arahata. Perkembangan kemajuan pandangan terang yang membawa pada 3 kesadaran jalan dan buah secara berurutan. Seorang Sotapanna baru tercerahkan sebagian. Masih ada 3 tingkat kesucian yang harus diperjuangkan. Berturut-turut 3 keadaan lebih mendalam akan kedamaian Nibbana. Berturut-turut menghasilkan 3 tingkatan kebahagiaan dan kepuasan yang lebih mendalam. Kebahagiaan pikiran yang murni merupakan hak asasi sejati dari setiap manusia. Setiap yogi harus bercita-cita mencapai kearhatan, kedamaian sempurna, pemusnahan seluruh siksaan batin. Demikianlah saya akhiri video part 7a. Pada video part 7b saya akan lanjutkan bagian dari lampiran mengenai kelompok dhamma bertingkat. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang